Belasan pemain timnas Indonesia umroh sebelum pertandingan penting melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perhatian timnas Indonesia terhadap Ali Al-Bulaihi. Shin Tae-yong ungkap strategi untuk hadapi pemain kasar Arab Saudi. Shin Tae-yong tak terpukau oleh nama besar Roberto Mancini menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Belasan pemain timnas Indonesia umroh sebelum pertandingan penting melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan krusial melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar pada 6 September 2024. Menjelang laga penting tersebut ada kabar menarik yang mengemuka. Belasan pemain timnas Indonesia baru saja menjalani ibadah umroh. Tampak 5 pemain timnas Indonesia Muhammad Ferrari, Ramadan Sananta, Witan Sulaman, Ragnar Oratmangun, dan Rizky Ridho terlihat mengenakan pakaian ihram dalam foto yang diunggah. Seluruh pemain timnas Indonesia yang beragama Muslim terlihat turut menjalani ibadah umroh, termasuk Pratama Arhan, Muhammad Adi Satrio, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Nadeo Argawinata, dan lainnya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pelaksanaan ibadah umroh ini akan mempengaruhi persiapan timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Arab Saudi pada Jumat 6 September 2024 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat. Meskipun umroh adalah ibadah yang memakan waktu relatif singkat, antara 6 hingga 12 jam tergantung dari lokasi mikot, hal ini sepertinya tidak akan mengganggu persiapan tim. Setelah melaksanakan umroh, para pemain seperti Ramadan Sananta dan rekan-rekannya diharapkan bisa segera berfokus pada persiapan menghadapi tim yang dijuluki The Green Falcons tersebut. Menurut asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, seluruh skuad timnas Indonesia sudah tiba di Jeddah, Arab Saudi. Ini termasuk 14 pemain yang berkarir di luar negeri yang juga telah bergabung dengan tim. Semua pemain timnas Indonesia sudah bergabung, kata Nova Arianto. Namun ada 2 pemain yang dipastikan tidak akan ikut serta dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning dan baru bisa kembali bermain melawan Australia. Sementara itu, Martin Paes, kiper 25 tahun belum dapat didaftarkan untuk pertandingan ini dan baru bisa debut saat timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dengan persiapan yang matang dan beberapa absensi pemain, hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia tentu akan menjadi menarik untuk ditunggu. Apakah timnas Indonesia dapat mengatasi tantangan awal ini dan meraih poin berharga di 2 laga perdana mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Perhatian timnas Indonesia terhadap Ali Al-Bulaihi. Shin Tae-yong ungkap strategi untuk hadapi pemain kasar Arab Saudi. Timnas Indonesia kini tengah bersiap untuk menghadapi tantangan berat dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga melawan Arab Saudi yang akan digelar pada 5 September 2024 mendatang. Salah satu fokus utama timnas Indonesia adalah mengantisipasi pergerakan Ali Al-Bulaihi, bek tangguh dari Arab Saudi yang dikenal dengan gaya permainannya yang kerap memancing emosi lawan. Ali Al-Bulaihi yang mengenakan nomor punggung 5 di timnas Arab Saudi memiliki reputasi sebagai pemain yang sering terlibat dalam ketegangan di lapangan. Rekam jejaknya menunjukkan beberapa momen kontroversial, termasuk saat dirinya sempat terlibat adu mulut dengan sejumlah pemain kelas dunia. Salah satu insiden yang paling dikenal adalah ketika ia mengejek Lionel Messi setelah kemenangan 2-1 Arab Saudi atas Argentina dalam laga pembuka Piala Dunia 2022. Tak hanya Messi, nama besar lainnya seperti Cristiano Ronaldo juga merasakan aksi tengil dari Al-Bulaihi ketika membela Al Nassr FC dalam pertandingan Liga Arab melawan Al Hilal, klub yang dibela oleh Al-Bulaihi.
Selain itu, Son Heung-min juga mengalami hal serupa ketika menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar Piala Asia 2023, di mana Al-Bulaihi turut berkontribusi dalam ketegangan tersebut. Dalam foto yang menjadi sorotan, Al-Bulaihi terlihat terlibat dalam duel memperebutkan bola dengan Lee Kang-in, menegaskan karakter kerasnya di lapangan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menyadari karakter khas dari Al-Bulaihi dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi jalannya pertandingan. Menurut Shin Tae-yong, pemain dengan gaya permainan kasar seperti Al-Bulaihi cenderung tidak akan mengubah pendekatannya di setiap pertandingan. Oleh karena itu, pelatih asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa timnya harus siap menghadapi berbagai kemungkinan dan tidak terpancing oleh provokasi dari pemain Arab Saudi tersebut. Hal-hal seperti itu tidak akan jadi masalah bagi kami. Pemain yang biasa kasar di permainan ya akan terus seperti itu, tidak akan berubah. Sebaliknya, kami harus antisipasi itu dengan baik, mulai dari saya sampai pemain, untuk memanfaatkan kekasaran pemain tersebut, ungkap Shin Tae-yong. Seiring dengan persiapan yang intensif, rombongan Timnas Indonesia dari Jakarta telah tiba di Jeddah pada Senin 2 September 2024 dengan total 12 pemain. Beberapa pemain yang bermain di luar negeri juga mulai tiba di Jeddah yang dapat terlihat di berbagai media sosial. Skuad Timnas Indonesia diharapkan akan lengkap pada malam ini atau besok pagi, sehingga mereka dapat memulai persiapan dengan maksimal menjelang laga penting tersebut. Shin Tae-yong tak terpukau oleh nama besar Roberto Mancini menjelang pertandingan melawan Arab Saudi. Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, menunjukkan ketenangan menghadapi tantangan besar yang akan datang saat timnya dijadwalkan bertanding melawan Arab Saudi pada matchday pertama ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini yang akan digelar di King Abdullah Sports City Stadium pada Kamis 5 September 2024 akan menjadi panggung utama bagi kedua pelatih untuk saling adu taktik. Pertemuan ini tentunya merupakan ujian berat baik bagi Timnas Indonesia maupun Shin Tae-yong. Arab Saudi yang sering mewakili Asia di ajang Piala Dunia kini dilatih oleh Roberto Mancini, sosok yang dikenal dengan rekam jejaknya yang mengesankan dalam dunia kepelatihan. Mancini sebelumnya sukses besar bersama Inter Milan dengan meraih 3 gelar Scudetto Serie A berturut-turut, serta meraih berbagai trofi lainnya seperti Premier League, Piala FA, dan Community Shield bersama Manchester City. Selain itu, Mancini juga mengantar Italia meraih gelar juara di Euro 2020. Meskipun demikian, Shin Tae-yong mengaku tidak terkesan secara berlebihan dengan nama besar Mancini. Pelatih Mancini memang salah satu pelatih terbaik, apalagi di bawah asuhan dia Timnas Arab Saudi telah melakukan investasi yang besar. Namun Shin Tae-yong menegaskan bahwa hasil akhir pertandingan tidak hanya ditentukan oleh nama besar atau pengalaman pelatih. Tim mereka bagus, tetapi bola itu bundar, tambahnya menekankan bahwa setiap pertandingan memiliki kemungkinan yang tak terduga. Mancini mulai menangani Timnas Arab Saudi sejak 27 Agustus 2023. Meski membawa banyak harapan, hasil kerja Mancini belum sepenuhnya memuaskan. Arab Saudi gagal melaju jauh di Piala Asia 2023, tersingkir di babak 16 besar setelah kalah dari Korea Selatan dalam adu penalti. Dengan melihat situasi ini, Shin Tae-yong merasa optimis bahwa timnya masih memiliki peluang. Menurutnya, hasil pertandingan akan sangat bergantung pada penerapan strategi yang tepat dan eksekusi yang baik dari para pemain. Pastinya tidak ada yang tahu hasilnya seperti apa dan sampai pertandingan selesai, apalagi ini adalah pertandingan tandang. Kami harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik, ungkap Shin Tae-yong. Dengan persiapan yang matang dan tekad yang kuat, Timnas Indonesia diharapkan bisa memberikan kejutan dan meraih hasil positif melawan Arab Saudi di laga yang akan datang.